Jorinda dan Joringel. Alkisah ada sebuah kastil tua di tengah hutan yang luas dan lebat, dan seorang wanita tua yang merupakan seorang penyihir tinggal di sana sendirian. Pada siang hari dia berubah menjadi kucing atau burung hantu yang memekik, tetapi pada malam hari dia kembali ke bentuk manusianya. Dia bisa memikat hewan liar dan burung untuk datang kepadanya dan kemudian membunuh, merebus dan memanggangnya. Jika ada orang yang berada dalam jarak 100 langkah dari kastil, dia harus berdiri diam dan tidak bisa bergerak sampai dia menyuruhnya untuk bebas. Tetapi setiap kali seorang gadis yang tidak bersalah datang dalam lingkaran ini, dia akan mengubahnya menjadi seekor burung, menaruhnya di dalam sangkar anyaman, dan membawa sangkar tersebut ke dalam sebuah ruangan di kastil. Dia memiliki sekitar 7.000 sangkar burung langka di kastil. Suatu ketika ada seorang gadis bernama Jorinda yang lebih cantik dari gadis-gadis lainnya. Dia dan seorang pemuda tampan bernama Joringel telah berjanji untuk menikah. Mereka masih dalam masa pertunangan, dan kebahagiaan terbesar mereka adalah bersama. Suatu hari, mereka berjalan-jalan di hutan sehingga mereka bisa berbicara dengan tenang. "Hati-hati," kata Joringel, "jangan terlalu dekat dengan kastil." Hari itu adalah sore yang indah, matahari bersinar terang di antara batang-batang pohon yang menghiasi hutan yang hijau tua, dan merpati-merpati kura-kura bernyanyi dengan sedih di dahan-dahan pohon birch yang masih muda. Jorinda sesekali menangis, dia duduk di bawah sinar matahari dan merasa sedih. Joringel juga sedih, mereka sedih seperti akan mati. Kemudian mereka melihat ke sekeliling mereka dan bingung, karena mereka tidak tahu ke arah mana mereka harus pulang. Matahari masih setengah di atas gunung, setengah terbenam. Joringel mengintip dari balik semak-semak dan melihat tembok-tembok tua kastil di dekatnya. Dia merasa ngeri dan dipenuhi dengan ketakutan yang mematikan. Jorinda bernyanyi. "Burung kecilku, dengan kerah merah. Menyanyikan kesedihan, kesedihan, kesedihan. Bernyanyi bahwa burung merpati itu akan segera mati. Menyanyikan kesedihan. Kendi, kendi, kendi." Joringel mencari Jorinda. Dia berubah menjadi burung bulbul dan bernyanyi, "Kendi, kendi, kendi." Seekor burung hantu memekik dengan mata bercahaya terbang mengelilinginya 3 kali, sambil berteriak, "Tuo, tuo, tuo," sebanyak 3 kali. Joringel tidak bisa bergerak, dia berdiri seperti batu, tidak bisa menangis, tidak bisa berbicara, tidak bisa menggerakkan tangan atau kaki. Matahari telah terbenam. Burung hantu itu terbang ke semak-semak, dan dari sana keluarlah seorang wanita tua yang bengkok, kuning dan kurus, dengan mata merah besar dan hidung bengkok yang menjulur sampai ke dagunya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, menangkap burung bulbul dan membawanya pergi. Joringel tidak dapat berbicara atau bergerak, burung bulbul itu telah pergi. Akhirnya wanita itu kembali dan berkata dengan suara yang lirih, "Salam, Zaharia." Ketika bulan menyinari sangkarnya, "Zachiel, lepaskan dia sekarang juga." Kemudian Joringel dilepaskan. Dia berlutut di hadapan wanita itu dan memohon kepadanya untuk mengembalikan Jorinda, tetapi wanita itu berkata bahwa dia tidak akan pernah memilikinya lagi dan pergi. Dia menangis, meratap, meratap, tetapi semuanya sia-sia. "Ah, apa yang akan terjadi padaku?" Joringel pergi dan akhirnya tiba di sebuah desa yang asing, di mana dia menggembalakan domba untuk waktu yang lama. Dia sering berjalan-jalan di sekitar kastil, tetapi tidak pernah mendekatinya. Suatu malam dia bermimpi bahwa dia telah menemukan sekuntum bunga berwarna merah darah dengan mutiara besar yang indah di tengahnya. Dia memetik bunga tersebut dan membawanya ke kastil, dan semua yang disentuhnya dengan bunga itu telah terbebas dari mantra. Ketika dia terbangun di pagi hari, dia mulai mencari di atas bukit dan lembah untuk menemukan bunga tersebut. Dia mencari hingga hari ke-9, dan kemudian, pagi-pagi sekali, dia menemukan bunga berwarna merah darah itu. Di tengah-tengahnya terdapat setetes embun yang besar, sebesar mutiara yang terbaik. Siang dan malam ia berjalan dengan bunga itu menuju kastil. Ketika ia sampai dalam jarak 100 langkah dari kastil itu, ia tidak akan berhenti, tetapi terus berjalan menuju pintu. Joringel sangat gembira, ia menyentuh pintu dengan bunga itu dan pintu itu terbuka. Dia berjalan masuk melalui halaman, mendengarkan suara burung. Akhirnya dia mendengarnya. Dia pergi dan menemukan ruangan dari mana suara itu berasal, dan di sana penyihir itu sedang memberi makan burung-burung di dalam 7.000 sangkar. Ketika dia melihat Joringel, dia marah, sangat marah, dan dia mengutuk dan meludahi racun dan empedu ke arahnya,
Tetapi dia tidak bisa mendekatinya dalam jarak 2 langkah. Dia mengabaikannya dan pergi untuk melihat sangkar burung, tetapi ada ratusan burung bulbul. Bagaimana dia bisa menemukan Jorindanya? Saat itu ia melihat wanita tua itu diam-diam mengambil sangkar dengan seekor burung di dalamnya dan pergi ke pintu. Dia melompat ke arahnya, menyentuh sangkar berisi bunga dan juga wanita tua itu. Dia tidak bisa lagi menyihir siapapun, dan Jorinda berdiri di sana, merangkulnya di leher, dan dia tetap cantik seperti biasanya.